Ya, selamat malam ya teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dalam perkuliahan kita pada malam hari ini untuk mata kuliah teori akuntansi. Sekarang kita masuk ke materi standar akuntansi ya, khususnya standar akuntansi keuangan. Sebelum kita masuk ke materi mengenai konsep-konsep dalam akuntansi, kita perlu tahu dahulu standar akuntansi keuangan. Jadi harapannya nanti setelah teman-teman menerima materi ini tentu dapat mengetahui lebih banyak mengenai standar akuntansi ya, apa itu standar akuntansi dan juga standar akuntansi keuangan itu seperti apa. Baik, langsung ke materi ya. Jadi kalau kita bicara mengenai akuntansi keuangan dan standar akuntansi keuangan ini, perlu kita tahu dulu bahwa akuntansi itu kalau dilihat dari segi fungsinya kemarin, ya, dia adalah suatu aktivitas penyediaan jasa. Ya. Jadi akuntansi dalam konteks ini ya, untuk dari segi fungsinya, akuntansi itu memberikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan atau stakeholder-nya ya, untuk membantu dalam membuat keputusan ekonomi ya, yang menyangkut perusahaan tersebut. Mungkin ini sudah kemarin yang minggu-minggu yang lalu ya, ini mengingatkan kembali apa itu akuntansinya. Kalau dia sebagai suatu sistem informasi, ini kalau dia sebagai suatu aktivitas penyediaan jasa, berarti dia memberikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Tujuannya membantu keputusan. Kalau untuk sebagai suatu sistem informasi, jadi akuntansi dia melakukan pengumpulan dan pengolahan data keuangan, ya, itu keuangan perusahaan, yang kemudian dikomunikasikan kepada stakeholders agar dapat dipakai, ya, agar dapat dipakai dalam pengambilan keputusan yang menyangkut perusahaan, jadi suatu kegiatan deskriptif analisis, gitu ya. Jadi kalau sebagai suatu kegiatan analisis ya nanti kita lihat. Jadi kalau sebagai suatu sistem informasi ya, sebagai suatu sistem informasi ini akuntansi melakukan pengumpulan dan pengolahan data keuangan. Supaya apa? Ya pengumpulan dan pengolahannya tadi untuk dapat dipakai untuk pengambilan keputusan, gitu ya. Nah, kalau sebagai suatu kegiatan deskriptif analisis, gitu ya, itu berarti akuntansi mengidentifikasikan sebagai transaksi ekonomi tentu ya dalam suatu perusahaan. Karena analisis berarti ada pengukuran tahapannya, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan. Ya. Sehingga hanya informasi yang relevan dan saling berhubungan ya, dan mampu memberikan secara layak tentang keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan yang diintegrasikan dan disajikan dalam laporan keuangan. Jadi kita paham karena dia merupakan deskriptif analisis, berarti dia harus betul-betul relevan, saling berhubungan, dan mampu memberikan secara layak tentang keadaan keuangan. Ya, ini kita lihat
akuntansi, tentu sudah paham gitu ya. Kemudian ruang lingkupnya, ya, ruang lingkupnya, teman-teman mungkin juga sudah pernah mendapatkan ini dan mungkin juga sudah ya mungkin ya mengingatkan kembali gitu ya. Jadi ruang lingkup akuntansi itu kan ada akuntansi keuangan atau financial accounting, kemudian akuntansi manajemen, akuntansi pemerintahan, sama akuntansi perpajakan. Ya. Jadi masing-masing tentu kita nanti ataupun mungkin juga sudah paham ya bahwa masing-masing ini punya fokus di sendiri. Tapi kali ini kita hanya membuat atau mengingatkan kembali tentang ruang lingkup akuntansinya. Oke, kita lanjutkan. Jadi terkait dengan stakeholder ya yang berkepentingan terhadap perusahaan. Di sana ada pihak internal dan pihak eksternal. Jadi ada internal, ini seringkali kita memahaminya sebagai manajemen. Ya, manajemen. Nah, manajemen dia yang memiliki kendali terhadap sistem akuntansi dan dapat menentukan informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana informasi itu dilaporkan. Kemudian ada pihak eksternal. Di sana ada kreditor dan investor. Kreditor membutuhkan informasi tentang profitabilitas dan stabilitas perusahaan dalam kaitannya dengan pertanyaan apakah kita akan meminjamkan uang gitu. Itu kreditor atau kita lebih tahunya itu bank lah anggap aja gitu ya, bank. Kalau pihak investor ini pemegang saham atau investor potensial. Dia membutuhkan informasi yang berhubungan dengan keamanan dan profitabilitas dari investasi mereka. Ya. Jadi kalau investor dia karena pemegang saham ya, ketika dia menanamkan sahamnya nanti punya saya gimana, aman atau uang saya atau perusahaan ini profitable atau tidak, selalu bagaimana ya pertanyaannya, bagaimana keuntungannya itu seperti apa ya. Nah ini kita pahami stakeholder, jadi pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang dari eksternal. Kalau internalnya manajemen, eksternalnya kreditor maupun investor. Nah, kemudian jenis laporan keuangan dan pemakainya. Di sana ada pihak eksternal dan juga pihak internal. Dia sudah ya. Nah, di sini ada pemakai. Pemakai ini, ya, ini dua-duanya baik pihak eksternal maupun internal, dia membutuhkan yang namanya laporan keuangan. Jadi pihak eksternal dan internal ini sebagai pemakai. Nah, laporan keuangan ini apa isinya? Ya, seperti yang teman-teman sudah pelajari, di sana ada neraca, rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan, maksudnya entah itu perubahan modal dan lainnya, juga laporan-laporan lainnya juga yang termasuk di dalam laporan keuangan. Ini jenis-jenis laporan keuangannya. Ya, sekarang kita perhatikan antara laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Apakah sama atau beda? Jadi untuk laporan keuangan atau kalau saya lawankan sama pelaporan keuangan ini ada sedikit perbedaan. Ini kalau misalnya kok ke bawahnya, sebentar ya teman-teman ya.
Ini coba. Oh ya, tidak apa-apa. Jadi kalau pelaporan keuangan ini meliputi laporan keuangan dan cara lain untuk melaporkan informasi. Jadi pelaporan keuangan ini terdiri dari laporan keuangan dan prospektus, juga peramalan manajemen, penjelasan mengenai dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan. Ini masuk di dalam pelaporan keuangan. Jadi kalau teman-teman paham ini, berarti pelaporan keuangan ini dia memiliki arti yang lebih luas dari laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan ini unsur utama dari pelaporan keuangan tadi. Yang tadi yang saya sampaikan, dia terdiri dari neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan laporan perubahan posisi keuangan. Itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan dari laporan keuangan. Ini berdasarkan dari FASB ya. FASB atau financial ini yang ini memang dari Amerika ya. Ini dia memberikan tujuan ya. Ya, menurut FASB ini tujuan dari laporan keuangan, dia memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor, ya, kreditor yang ada dan yang potensial, serta pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan rasional mengenai investasi, kredit, dan keputusan lainnya. Ya. Jadi dia memberikan informasi. Jadi tujuan laporan keuangan ya memberikan informasi yang berguna kepada siapa? Ya investor sama kreditor. Ya. Kemudian juga memberikan informasi guna membantu investor dan kreditor yang ada dan yang potensial dalam tadi itu ini ya pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan. Ini diperjelas di sini ya. Dalam menaksir jumlah, waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas ya di masa yang akan datang dari dividen atau bunga dan hasil dari penjualan, juga pelunasan atau jatuh tempo dari sekuritas atau pinjaman. Ya, ini didetailkan lagi ya teman-teman ya. Juga memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi. Ya, tujuannya lumayan banyak ini ya. Sumber daya ekonomi perusahaan ya tentu saja, dan klaim atas sumber daya itu. Jadi kalau klaim maksudnya itu kewajibannya. Dan dampak dari transaksi, juga kejadian dan situasi yang akan mempengaruhi sumber daya dan klaim terhadap sumber daya itu. Ya, ini adalah tujuan dari laporan keuangan. Sekarang kita melihat ya untuk laporan keuangan yang isinya dari laporan keuangan itu ini bersifat general purpose ya. Jadi general purpose financial statement ini semacam laporan keuangan umum gitu ya. Jadi ada pengelompokan. Kalau teman-teman sudah belajar di akuntansi di awal pasti paham ya dasar-dasar akuntansi itu. Ada neraca, ada rugi laba, dan juga laporan perubahan posisi keuangan. Ya. Oke, nah untuk neraca di sana ada laporan tentang posisi keuangan perusahaan yang terdiri dari harta, utang, dan modal pada suatu tanggal tertentu. Itu neraca. Jadi neraca dia isinya ada harta, utang, dan modal. Ya. Kemudian rugi laba. Ini adalah sudah jelas namanya aja rugi laba. Jadi laporan hasil usaha perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang terdiri dari penghasilan dari penjualan utama
sampingan, ya baik utama maupun sampingan tentu ya, luar biasa atau pendapatan yang luar biasa yang penghasilan di luar itu misalnya, ya maksudnya itu bukan dari hasil ini loh, hasilnya ya, yang betul-betul besar sekali. Kadang-kadang kan ada itu ya, tiba-tiba gitu ya. Kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Jadi kalau rugi laba berarti nanti di sana akan tercantum ya, penghasilannya berapa, pengeluaran biayanya berapa. Nah, nanti bisa kelihatan kalau minus berarti rugi, kalau plus berarti laba, gitu aja ya. Kita dan teman-teman juga pasti sudah ada yang bisa membuat. Kemudian yang ketiga ada yang namanya laporan perubahan posisi keuangan. Nah, ini laporan tentang arus kas, arus dana yang biasanya diartikan modal ya, modal kerja atau pos-pos penggunaan dananya ya selama jangka waktu tertentu. Ya. Nah, laporan keuangan kelompok kedua ya berupa laporan perubahan laba ditahan, laporan tentang perubahan modal ya selama jangka waktu tertentu, saldo awal, perubahan modal dan saldo akhir. Ini kelompok dari anggap aja ini yang kedua tadi ya. Laporan keuangan yang utama itu ada di neraca dan rugi laba. Ini yang laporan kelompok kedua ini adalah laporan perubahan posisi keuangan. Gitu ya. Nah, sekarang kita kalau tadi belajar mengenai akuntansi dan fungsinya, tujuannya ya. Sekarang kita melihat standar akuntansi keuangannya. Nah, standar akuntansi keuangan ini tujuannya apa? Dia menciptakan metode yang seragam. Namanya standar, jadi dia inginnya seragam. Untuk apa? Untuk menyajikan informasi. Jadi kalau tadi laporan-laporan keuangan, nah, setiap perusahaan atau orang atau akuntan dia kan bisa membuat laporan-laporan tadi. Nah, standar akuntansi keuangan itu adalah menciptakan metode yang seragam. Untuk apa? Untuk menyajikan informasi tadi. Sehingga laporan keuangan dari perusahaan yang berbeda-beda tadi itu karena ada standarnya ya, dia dapat dibandingkan dengan lebih mudah. Jadi kalau tidak ada standarnya, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa juga disejajarkan gitu ya. Tapi kalau sudah ada standarnya, hampir semuanya itu punya standar yang sama, maka bisa dibandingkan. Nah, isinya apa? Di sana kumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktek-praktek yang dipilih yang bisa atau dianggap ya, berterima umum ya, atau bahasa kerennya itu generally accepted accounting principle ya. Standar akuntansi berterima umum. Nah, kalau di Amerika Serikat sana ya, badan yang membuat standar akuntansi ini adalah FASB tadi, Financial Accounting Standard Board. Itu adalah yang membuat di Amerika sana. Itu berdiri tahun 73 ya. Dia menggantikan American Principal Board waktu itu ya. Ini waktu itu lembaga swasta. Nah, produk FASB ini itu publikasi pernyataan standar akuntansi keuangan. Ya. Ini banyak diacu atau istilahnya menjadi acuan banyak standar-standar akuntansi di dunia. Nah, Indonesia punya nanti standar akuntansi
khusus Indonesia ya maksudnya ya. Nanti kita lihat ada sedikit lah ini jajarannya. Nah, itu nanti akan yang kita pelajari di dalam teori-teori akuntansi kita. Jadi ada konsep, kalau di sana ada macam-macam, nanti kita belajar konsep aktiva, ya, kemudian konsep hutang, konsep pendapatan, ya kita akan menggunakan nanti adalah standar akuntansi yang di Indonesia. Nah, ini sedikit pengetahuan yang terkait dengan yang ada di standar akuntansi keuangan di Amerika Serikat. Ini dari SEC, AICPA. Kalau bahasa Inggrisnya AICPA, American Institute of Certified Public Accounting. Ini organisasi profesional ya, para akuntan yang tersertifikasi. Kalau di Indonesia ya nanti kita lihat di IAI ya, IAI ya. Ini sekarang kita akan lihat dulu ya punyanya FASB dulu ya. Nah, kalau FASB di sini ada sedikit gambaran ya teman-teman ya, nanti bisa diperhatikan lebih ya urutannya itu cara melakukannya. Tapi secara umum sebenarnya sama ya. Kalau kita melihat itu kan hanya urutan saja ya. Jadi kalau kita ada topik yang akan dibahas, tempatnya di mana, kemudian dilakukan riset dan analisisnya, baru kemudian dilakukan public hearing ya. Public hearingnya terus dinyatakan, dibuatlah exposure draft-nya. Baru dibuat FASB standar, Financial Accounting Standard Board-nya. Ini miliknya Amerika. Nah, kalau di Indonesia pun nanti ya tahapnya seperti itu. Tapi yang melakukan adalah IAI. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kita bisa melihat ya ini yang Amerika ya. Tentu kalau ini banyak ditiru ya. Banyak ditiru mulai dari konsep-konsepnya ya. Semuanya ini ada bukunya gitu ya. Berdasarkan ini kemudian banyak negara meniru dan tapi dia membuat sendiri sesuai dengan kondisi negaranya. Nah, sekarang yang terakhir, kalau tadi itu Amerika, sekarang kita melihat yang di Indonesia. Organisasi profesi akuntansi di Indonesia. Di Indonesia sendiri itu IAI ini, Ikatan Akuntan Indonesia, itu didirikan sudah sangat lama juga ya. 23 Desember 1957. Nah, tentu punya tujuan. Walaupun ada FASB yang tadi ya, yang dari Amerika ini, yang memang awal-awalnya seperti ini, kita diakui atau tidak gitu ya. Kita harus mengakui bahwa apa yang kita lakukan atau kita membuat standar akuntansi keuangan di Indonesia ini ya semuanya dalam tanda petik ya, awal-awalnya mengacu kepada FASB ini. Gitu ya. Nah, IAI sendiri akhirnya dia membentuk pada tadi ya 23 Desember 57, dia dibentuk dengan tujuan ya. Tujuannya yang pertama awalnya waktu itu ya, mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Yang pertama itu. Yang kedua, membimbing perkembangan akuntansi dan mempertinggi mutu pendidikan akuntansi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tujuannya adalah untuk
betul-betul ya inginnya ya mempertinggi mutu. Jadi awalnya dibuat ikatan akuntan ini kemungkinan gitu ya, biar mutu pekerjaan akuntan itu betul-betul bagus gitu ya. Dan juga dalam bagaimana membimbing perkembangan akuntansinya itu biar tidak kesana sini gitu ya. Dan juga pendidikan akuntansi supaya mutunya juga tinggi atau sangat bagus. Nah, ini AI bertujuan untuk ini ya mempertinggi. Kemudian sekilas saja ini kalau ingin memperdalam nanti di dalam buku ya teman-teman bisa membacanya ya. Ini kan aja ringkasan saya hubungkan dengan pemahaman dari standar akuntansi keuangan. IAI sendiri ini ada 3 seksi ya. Jadi seksi akuntan publik, jadi anggota IAI yang berprofesi sebagai akuntan publik, itu seksi akuntan publik. Kemudian yang kedua seksi akuntan manajemen. Nah, ini siapa anggotanya? Ini adalah anggota IAI yang bekerja dalam perusahaan, termasuk BUMN, bank, pemerintah, dan lain-lain. Di seksi akuntan manajemen. Ya, jadi ada akuntan publik, akuntan manajemen, yang ketiga adalah akuntan pendidik. Misalnya. Jadi anggota IAI yang berprofesi sebagai pendidik, termasuk dosen. Ya, jadi itu akuntan pendidik. Nah, komite IAI ya secara umum ada 3. Itu ada komite norma pemeriksaan akuntan, kemudian komite kode etik, sama komite perpajakan. Nah, ya ada 3 komite di dalam IAI. Nah, di IAI pun itu ada yang namanya Dewan Kehormatan. Ya, Dewan Kehormatan IAI. Di Dewan Kehormatan ini dia bertugas menjaga ketaatan anggota IAI terhadap kode etik akuntan Indonesia. Jadi kalau misalnya ada anggotanya yang melanggar dan lain sebagainya, lah nanti ini yang berhak dalam tanda petik itu menentukan wah ini harus dikeluarkan atau dalam tanda petik kayak diadili gitu ya. Tapi ini bagaimana dia menjaga ketaatan terhadap kode etik akuntan Indonesia. Kalau dia tidak taat terhadap kode etik akuntan Indonesia, ya dia berhak ini untuk mengeluarkan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk standar akuntansi keuangan, teman-teman sudah paham dan ada hubungannya apa dengan FASB yang seringkali jadi acuan ya. Kalau teman-teman baca buku itu ke sana. Walaupun nanti konsep-konsep di dalam teori akuntansi yang kita bahas ya lebih banyak ya, lebih banyak cenderung ke standar akuntansi keuangan Indonesianya, walaupun masih seringkali itu mengacunya itu karena di awalnya di FASB itu ya. Tapi kita akan berusaha konsep-konsep teori, konsep-konsep yang kita akan pelajari untuk pertemuan-pertemuan ke depan itu ya yang kalau bisa yang ada di Indonesia konsep-konsepnya. Namun namanya juga teori akuntansi berarti teman-teman belajar semuanya ya. Baik itu nanti berdasarkan yang secara internasional ya, internasional sekarang menggunakan tadi ya FASB-nya standarnya itu standar itu tadi. Begitu teman-teman
pertemuan kita pada malam hari ini ya. Mungkin untuk materi ya standar akuntansi keuangan ini saya bisa selesaikan materinya sampai di sini. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, minggu depan baru kita akan masuk kepada konsep-konsep dari teori-teori akuntansi. Gitu nih. Tapi tentu karena minggu depan sudah libur juga ya, sudah hari raya ya. Teman-teman libur, mungkin kita bertemunya ya setelah lebaran. Oke. Begitu sampai di sini dahulu teman kita. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya, sehat selalu ya. Semangat. Ya, Tuhan memberkati kita semua ya.